Laras tidak pernah bermimpi bekerja di toko roti. Bahkan, dulu ia nyaris anti pada dunia kuliner. Ibunya seorang juru masak rumahan, dan Laras tumbuh dengan bau tumisan yang lengket di rambut dan baju. Cita-citanya bukan kompor dan loyang, tapi layar komputer dan ruang kerja ber-AC. Sayangnya, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Setelah lulus kuliah ekonomi dengan nilai cukup baik, Laras justru terdampar di sebuah toko roti kecil bernama Roti Pagi di pinggiran kota. Ia tidak menjadi akuntan atau analis seperti yang diharapkan ayahnya. Ia menjadi penjaga kasir merangkap pengemudi pengantar pesanan. Bukan karena passion, tapi karena tagihan listrik tidak bisa dibayar dengan idealisme. Setiap pagi, ia datang pukul 6. Membantu menata roti di etalase, mengecek stok, dan senyum ke pelanggan yang bahkan tidak selalu membalas. Ia bekerja karena harus. Bukan karena ingin. Hari-harinya nyaris identik, melayani, mencatat pesanan, mengantar ke rumah-rumah. Kadang tersesat, kadang kena omelan pelanggan yang roti kejunya keburu dingin. Tak ada yang istimewa, bahkan teman kuliahnya yang dulu sibuk membicarakan passion kini sibuk posting foto OTD di coworking space. Laras pernah iri. Tapi tak ada waktu untuk merasa sedih. Kalau dia telat 5 menit, oven akan gosong dan pelanggan langganan bernama Pak Anton akan ngomel seminggu penuh. Namun semuanya berubah karena seorang anak kecil. Suatu pagi, Laras mengantar pesanan ke sebuah rumah sederhana di ujung gang kecil. Yang membuka pintu adalah seorang anak perempuan, mungkin 8 tahun. Wajahnya ceria, matanya menyala. "Bak Laras, hari ini Mama pesan roti susu buat ulang tahun aku." Laras terkejut. Ulang tahun? Hanya dengan roti susu, ibunya si anak keluar, tersenyum malu-malu. "Maaf ya Mbak, belum bisa beli kue beneran. Tapi Tania pengen roti dari Roti Pagi. Katanya itu favoritnya." Laras mengangguk, tapi hatinya sedih. Sore itu, diam-diam ia kembali ke toko. Ia mengambil satu cupcake sisa produksi, menghiasinya dengan tulisan kecil dari coklat leleh dan mengantarkannya ke rumah anak itu. Esoknya, ia mendapat balasan, selembar gambar krayon bergambar roti dan tulisan tangan berbunyi, "Bak Laras, makasih ya." "Tania senang sekali." Laras menatap gambar itu lama. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum bukan karena formalitas. Sejak saat itu, Laras mulai melihat pekerjaannya secara berbeda. Ia mulai hafal pelanggan, Pak Anton yang suka roti tawar garing, Bu Rini yang beli kroasang setiap Selasa, dan keluarga Tania yang selalu senang roti manis dengan keju di tengah. Ia tak lagi sekadar menjual makanan. Ia mengantar momen. Roti paginya bukan cuma sarapan, tapi hadiah, pelipur lara, atau alasan tersenyum di tengah kesibukan. Dari dapur kecil toko roti, Laras menyaksikan kisah hidup orang lain. Dan sedikit demi sedikit, hatinya ikut terlibat. Setahun berlalu. Laras masih di toko roti. Tapi sekarang, ia juga memegang akun media sosial Roti Pagi, menulis cerita tentang pelanggan dan roti pilihan mereka. Akunnya mulai ramai. Banyak yang merasa hangat membaca kisah-kisah kecil yang manis. Beberapa startup makanan sempat melirik dan menawarkan posisi lebih tinggi. Tapi Laras belum pindah, bukan karena takut. Tapi karena kini ia tahu, makna bisa ditemukan di tempat yang paling tak terduga, bahkan di balik loyang dan oven panas. Laras tidak lagi bangun pagi dengan rasa malas. Ia bangun dengan semangat melihat apa yang bisa ia lakukan hari itu. Mungkin hanya menyapa pelanggan dengan tulus atau menghias kue. Karena ia tahu, bekerja bukan hanya soal gaji dan status. Tapi soal makna yang kamu tanam di setiap tugas kecilmu. Dan sejak ia menemukan itu, ia tak lagi merasa terpaksa.